Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan merupakan ibadah dengan kedudukan yang sangat penting dan sakral dalam Islam, hingga disebut sebagai misdaqul ghalisah dalam Al-Quran, berarti perjanjian yang amat kukuh atau kuat, sehingga tidak baik bila menyepelekannya hingga menganggap enteng perceraian untuk menikah lagi. Tujuan menikah dalam Islam memiliki arti begitu dalam bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi-Nya. Selain menciptakan generasi yang soleh-solehah, Allah menyampaikan berbagai berkah di balik pernikahan. Meski aktivitas bersama pasangan hal itu dianggap sederhana, namun bernilai pahala dan sedekah. Sebuah pernikahan bukan hanya menyatukan dua hati dan menyebut suatu kesatuan yang luhur dalam rumah tangga saja, melainkan ada tujuan menikah dalam Islam yang seharusnya dipahami orang Muslim. Sebuah kebahagiaan akan diperoleh dua insan baik di dunia maupun di akhirat. Akan suci pernikahan menjamin keharmonisan, kebahagiaan dan ketentraman selama memegang teguh Islam bersama. Apalagi ditambah dengan mengikuti suri tauladan Nabi Muhammad SAW bersama istrinya. Berikut adalah kisah pernikahan Rasulullah SAW bersama Siti Khadijah. Selamat menyimak. Pernikahan Rasulullah SAW. 5 tahun berselang dari Khilafat Al-Fudulah, tepatnya ketika Muhammad SAW berusia 25 tahun, beliau SAW menikahi Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, seorang janda terhormat, mulia dan kaya raya. Khadijah radhiyallahu anha sebelum menikah dengan Rasulullah SAW pernah menikah dengan 2 orang. Pertama dengan Atiq bin Aij al-Makhzumi dan melahirkan seorang putri. Setelah itu ia menikah dengan Abu Khalah Hindun bin An-Nabshi At-Tamimi. Dari pernikahan yang kedua ini melahirkan seorang anak lelaki bernama Hindun dan seorang anak perempuan. Abu Khalah meninggal di masa Jahiliyah. Namun Ibnu Sya'ad dalam kitab Tabaqat menjelaskan orang pertama yang menikahi Khadijah adalah Abu Khalah yang bernama Hindun bin An-Nabshi bin Jurarah, lalu melahirkan seorang putra bernama Hindun. Kemudian dinikahi oleh Atiq bin Abid bin Abdullah al-Makhzumi dan melahirkan seorang putri bernama Hindun. Hindun ini menikah dengan Syaiti bin Umayyah bin Abdi bin Abdullah. Pernikahan beliau SAW dengan Khadijah radhiyallahu anha merupakan perkara yang pasti dan disepakati oleh kaum muslimin dengan dasar pernyataan Aisyah radhiyallahu anhum. Nabi SAW tidak menikahi wanita lain atas Khadijah sampai Khadijah wafat. Hadis riwayat Muslim. Imam Ibnu Hajar rahimakumullah menyatakan ini termasuk yang disepakati para ulama sejarah. Demikian juga pujian dan keutamaan Khadijah yang banyak disampaikan Rasulullah SAW sebagai bukti konkret jika Khadijah merupakan salah satu istri beliau SAW, bahkan sebagai istri yang pertama beliau SAW. Diriwayatkan Khadijah adalah seorang wanita terhormat. Banyak tokoh kaumnya yang ingin menikahinya. Ia banyak melakukan investasi dalam perdagangan dengan cara mudharabah. Hal inilah yang menjadi awal perkenalan Khadijah dengan Rasulullah SAW. Namun riwayat-riwayat yang menjelaskan secara detail perkenalan dan usaha beliau SAW
mengelola dagangan Khadijah hingga pernikahannya. Seluruhnya merupakan riwayat yang lemah walaupun sangat terkenal. Dr. Akram Da'i Al-Umari menyatakan riwayat-riwayat yang lemah, bahkan kebanyakan yang sangat lemah, menjelaskan secara detail berkenaan pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Riwayat-riwayat ini menjelaskan awal perkenalan keduanya melalui kerja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengelola perdagangan Khadijah. Dia adalah orang kaya yang menginvestasikan hartanya. Menurut Dr. Akram Da'i Al-Umari, walaupun maklumat ini tidak sahih secara kaidah hadis, namun sangat terkenal di kalangan ahli sejarah. Riwayat-riwayat yang lemah tersebut menjelaskan awal perkenalan keduanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bekerja mengelola perdagangan Khadijah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa dagangan Khadijah 2 kali ke kota Qarshi dekat kota Khamais, Masjid Yaman. Pernah juga ke Habsyah, pasar negeri Tuhamah, dan negeri Syam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat bersama budak laki-laki Khadijah yang bernama Maisyarah. Selama berinteraksi inilah Maisyarah melihat ketinggian dan kemuliaan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ia menceritakan apa yang dilihatnya tersebut kepada Khadijah. Mendengar cerita Maisyarah ini, serta merta Khadijah dibuat kagum oleh perilaku mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia menyampaikan keinginannya untuk menjadikan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suaminya. Mendengar keinginan Khadijah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah dengan para pamannya dan mereka pun menyetujuinya. Kemudian beliau berangkat bersama Hamzah bin Abdul Muthalib untuk meminang Khadijah kepada orang tuanya, dan beliau menikahi Khadijah dengan mahar 20 ekor anak unta. Diriwayatkan juga dalam riwayat yang lemah bahwa yang diminta Khadijah untuk menyampaikan kesedihan beliau dipersunting Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teman dekatnya yang bernama Nafis bintu Maniyah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujuinya. Para ulama berselisih pendapat yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut. Ibnu Ishaq menyatakan yang menikahkan adalah Khuwailid bin Asyad, bapak Khadijah. Sedangkan ulama lainnya menyatakan menjadi walinya adalah pamannya yang bernama Amr bin Asyad. Dan ada juga yang menyatakan walinya adalah saudaranya yang bernama Amr bin Khuwailid, yang rajih insyaallah adalah bapaknya sendiri yang menikahkannya. Demikian juga terdapat perbedaan pendapat tentang usia Khadijah ketika menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Waqidi menyatakan umurnya kala itu 40 tahun, dan inilah yang terkenal secara umum. Namun Ibnu Ishaq menyatakan usianya kala itu 28 tahun. Memang tidak terdapat suatu riwayat pun yang sahih tentang usia Khadijah ketika menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun melihat anak-anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilahirkan Khadijah, yaitu berjumlah 6 orang, semuanya dilahirkan sebelum kenabian kecuali Abdullah. Tampaknya pendapat Ibnu Ishaq lebih kuat dari Al-Waqidi karena umumnya wanita pada usia di atas 40 tahun sudah mulai mendekati masa-masa manufase. Dan Ibnu Ishaq lebih kredibel dari Al-Waqidi. Begitu pula penulis kitab Asyirah Asyafihah
tampaknya merajukan pendapat Ibnu Ishaq ini, walaupun yang masyhur adalah pendapat Al-Waqidi, wallahu alam. Beliau menikah di Tangan dan tinggal menetap di rumah Khadijah dan memperoleh anugerah 6 orang anak. 5 anak lahir sebelum kenabian dan 1 setelah kenabian. Mereka adalah Al-Qasyam, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, Abdullah yang lahir setelah kenabian dan dipanggil juga dengan panggilan At-Tahir atau At-Tayyib. Seluruh anak laki-laki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia ketika masih kecil, sedangkan putri-putrinya berumur panjang mendapati kenabian dan masuk Islam serta berhijrah bersama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khadijah membina keluarganya di rumah tersebut sampai Khadijah meninggal di sana. Sepeninggal sang istri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih tetap menghuni rumah tersebut sampai berhijrah ke kota Madinah. Dari kisah di atas kita dapat mengambil beberapa faedah. Pertama, keinginan Khadijah, seorang wanita terhormat dan mulia, memilih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suaminya menunjukkan ketinggian dan kemuliaan akhlak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua, bukan satu kesalahan dan bukan hal yang memalukan jika seorang wanita salihah menampakkan keinginan menikah dengan seorang laki-laki yang saleh. Khadijah. Ketiga, Khadijah memiliki keutamaan dan kedudukan terhormat di tengah kaumnya dan di dalam hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia menjadi istri tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keempat, pertemuan wanita terhormat yang menjaga harga diri dan martabatnya dengan seorang yang terpercaya, berakhlak mulia, dan pernikahan yang melahirkan anak-anak ini merupakan kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada nabinya agar memiliki kedudukan sosial dan nama baik di masyarakat. 5. Pernikahan antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khadijah ini merupakan takdir Allah dan pilihan Allah agar dapat menjadi pendamping beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, meringankan beban dan membantunya mengemban tugas berat dan mulia, yaitu menyampaikan ajaran ilahi kepada sekalian manusia. Ternyata Khadijah benar-benar telah mengeluarkan hartanya seluruhnya dan menjadi orang pertama yang beriman kepada kerasulan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dikala orang-orang mengingkarinya. Khadijah membenarkan apa yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dikala orang-orang mendustakannya, sehingga beliau menjadi penghuni surga, memiliki banyak keutamaan dan kedudukan yang tinggi. Dan keenam, kisah pernikahan ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terlalu memperhatikan kenikmatan jasad saja. Seandainya beliau memperhatikan hal ini, tentunya akan memilih istri yang perawan atau lebih muda. Ini menunjukkan beliau menikahi Khadijah lantaran kehormatan dan keluhuran wanita yang dijuluki dengan Afifah At-Tahirah atau wanita terhormat dan suci. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.